Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Assalamdiko dengan NIM 03021 822822270079 kelas A Indralaya. Kali ini saya akan mempresentasikan petunjuk teknis keselamatan bahan peledak dan peledakan di pertambangan. Sebelumnya saya minta maaf karena mungkin di layar muka saya tidak terlihat karena kamera laptop saya sedang rusak. Jadi mohon dimaklumi ya, Pak. Pertama, yaitu apa itu bahan peledak dan peledakan. Jadi berdasarkan keputusan Direktur Jenderal nomor 309 tahun 2018 mengenai petunjuk teknik keselamatan peledakan dan bahan peledak adalah suatu bahan kimia senyawa tunggal atau campuran berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenai suatu aksi panas, benturan, gesekan atau ledakan awal akan mengalami suatu reaksi kimia eksotermis sangat cepat, yang hasil reaksinya sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan disertai panas dan tekanan sangat tinggi yang secara kimia lebih stabil. Lalu pekerjaan peledakan adalah pekerjaan yang terdiri atas peracikan bahan peledak, pembuatan primer, pengisian dan penyumbatan lubang ledak, rangkaian dan penyambungan suatu pola peledakan, penyambungan suatu sirkuit alat penguji atau mesin peledak, penetapan daerah bahaya, menyuruh orang menyingkir dan berlindung, pengujian sirkuit peledakan, peledakan lubang ledak, penanganan kegagalan peledakan, dan pengendalian akibat ledakan yang merugikan seperti lontaran batu, getaran tanah, kebisingan dan tertekannya udara yang mengakibatkan efek ledakan. Lalu ada ketentuan umum dan keselamatan pembangunan bahan peledak. Yang pertama, pembangunan bahan peledak. Ketentuan umum pembangunan gudang bahan peledak meliputi A. Gudang bahan peledak di permukaan tanah harus memenuhi jarak aman terhadap lingkungan. Lalu yang B, apabila dua atau lebih gudang berada pada satu lokasi, setiap gudang harus memenuhi jarak aman minimum. C. Apabila dua atau lebih gudang yang jaraknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf B, jarak aman sebagaimana dimaksud dalam huruf A diberlakukan terhadap jumlah keseluruhan bahan peledak yang disimpan dalam kesatuan atau kelompok gudang tersebut. D. Jika terdapat lebih dari satu bangunan untuk bahan peledak yang sejenis, maka harus dipisahkan oleh tanggul pengaman dan jarak antara tanggul dengan dinding gudang minimal 2 meter. Lalu yang kedua ada keselamatan gudang bahan peledak. A. Setiap gudang bahan peledak harus dilengkapi dengan satu termometer untuk mengukur suhu dalam ruang, 2. Tahanan pembumian dengan nilai paling besar 5 ohm, 3. Tanda dilarang merokok dan dilarang masuk bagian tidak berkepentingan, 4. Tato jalan masuk, 5. Gudang peka primer dan gudang bahan ramuan dapat memiliki 2 jalan masuk setelah dilakukan evaluasi dari inspektur tambang. 6. Alat pemadam api yang diletakkan di tempat yang mudah dijangkau di luar bangunan gedung, gudang. 7. Hidran yang dipasang di luar gudang bahan peledak dihubungkan dengan sumber air bertekanan, sehingga dapat menjangkau seluruh lokasi gudang bahan peledak. Lalu yang B, sekitar gudang bahan peledak harus dilengkapi lampu penerangan yang dapat mencakup seluruh area gudang, dan sistem peralatan yang dapat melakukan pemantauan keamanan atau menggunakan CCTV yang menjangkau seluruh area gudang bahan peledak. C. Sekeliling lokasi gudang bahan peledak harus dipasang pagar pengaman dengan tinggi sekurang-kurangnya 2,5 meter menggunakan material yang tidak mudah dirusak atau dipotong. D. Dimensi lubang ventilasi pada bangunan gudang bahan peledak dibuat sedemikian rupa agar tidak mudah dilewati orang, dan ventilasi diberi teralis yang tidak tersingkap dalam gudang dengan jarak antara teralis paling lebar 9 cm. Lalu yang selanjutnya ada tata cara penyimpanan dan pencatatan bahan peledak. Yang pertama, penyimpanan bahan peledak peka detonator. Penyimpanan bahan peledak peka detonator harus berada pada temperatur ruangan maksimal 35 derajat Celcius. Lalu tata cara penyimpanan gudang bahan peledak peka detonator antara lain seperti apabila bahan peledak peka detonator disimpan dalam gudang berbentuk bangunan, maka harus memenuhi ketentuan bahan peledak harus tetap dalam kemasan aslinya dan diletakkan di atas bangku dengan paling tinggi paling kurang 30 cm di lantai gedung. Lalu B, apabila disimpan dalam gudang berbentuk kontainer, bahan peledak
bahan peledak PK detonator, maka harus memenuhi ketentuan. Yang pertama, ditumpuk dengan baik sehingga udara dapat mengalir di sekitar tumpukan. Dua, kapasitas penyimpanan balik banyak 4.000 kg. Lalu yang kedua, penyimpanan bahan peledak PK primer. Penyimpanan bahan peledak PK primer maksimal 55 derajat Celcius dalam suhu ruangan. Lalu tata cara penyimpanan gudang bahan peledak PK primer adalah sebagai berikut. A. Apabila bahan peledak PK primer disimpan dalam gudang berbentuk bangunan, maka harus memenuhi ketentuan. Satu, tetap dalam kemasan aslinya. Yang kedua, bahan peledak dalam kemasan yang beratnya sekitar 25 sampai dengan 50 kg. Tinggi tumpukan paling tinggi 180 cm di lantai dengan lebar paling banyak 8 kantong. 3. Bahan peledak dalam kemasan yang beratnya sekitar 1000 kg dengan ketentuan harus disimpan dengan pelet kayu aslinya. Penerima dan pengeluaran bahan peledak tidak boleh dilakukan secara manual dan harus disimpan dalam bentuk tumpukan. B. Apabila bahan peledak PK primer disimpan dalam gudang berbentuk kontainer, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tetap dalam kemasan aslinya. Lalu bahan peledak ke dalam kemasan sekitar 25 kg dan harus disimpan sesuai dengan ketentuannya. 3. Penyimpanan detonator. Penyimpanan detonator A. Persediaan detonator harus seimbang dengan jumlah persediaan bahan peledak. Lalu B. Detonator harus disimpan terpisah dengan bahan peledak lainnya dalam gudang bahan peledak PK detonator. C. Dilarang menyimpan detonator bersama-sama dengan bahan peledak lainnya. Lalu yang keempat ada penyimpanan di bawah tanah. Penyimpanan di bawah tanah, tata caranya sebagai berikut. A. Bahan peledak di bawah tanah harus disimpan di dalam gudang bahan peledak. B. Gudang bahan peledak bawah tanah hanya dapat dipergunakan untuk menyimpan bahan peledak untuk pemakaian paling lama 2 hari 2 malam. Dan jumlahnya paling banyak 5.000 kg. C. Apabila tidak tersedia gudang di bawah tanah, sedangkan pemakaian lebih besar dari 50 kg dalam waktu kurang dari 24 jam, maka harus tersedia tempat untuk menyimpan sementara yang mendapat persetujuan dari kepala instruktur tambang atau kepala dinas atau atas nama kepala instruktur tambang. Lalu ada pengangkutan bahan peledak. Pengangkutan bahan peledak menggunakan kendaraan khusus pengangkut bahan peledak dengan ketentuan. 1. Tersedia rotary lamp berwarna merah. 2. Tersedia bendera merah dengan ukuran 30 kali 40 cm dan diletakkan di belakang kabin. 3. Memiliki tulisan awas bahan peledak yang dipasang pada sisi kiri, kanan, dan belakang unit pengangkut yang mudah terlihat oleh orang. 4. Bak pengangkut bukan merupakan konduktor listrik. Apabila merupakan konduktor listrik harus dilapisi bahan isolator dan dapat ditutup. 5. Detonator harus ditempatkan dalam wadah khusus yang bukan merupakan konduktor listrik dan terpisah satu sama lain. 6. Unit pengangkut detonator dan dinamit atau booster mempunyai tempat tertutup untuk menempatkan bahan peledak tersebut secara terpisah, yang dilengkapi pintu yang dapat dikunci. B. Untuk unit pengangkut ramuan bahan peledak atau bahan peledak PK primer menggunakan tangki ditambahkan persyaratan antara lain. 1. Tangki tidak boleh terbuat dari bahan tembaga, timah hitam, seng, atau besi galvanisir. 2. Pada bagian atas harus tersedia bukaan sebagai lubang pemeriksaan dan harus tersedia tempat khusus bagi operator untuk melakukan pemeriksaan. 3. Pipa pengeluaran harus terletak pada bagian bawah. 4. Pada bagian atas harus tersedia katup untuk pengeluaran tekanan udara yang berlebihan. Dan 5. Harus tersedia tahanan pembumian. C. Selama pengangkutan bahan peledak dari gudang ke lokasi peledakan, harus ada petugas keamanan dan personel peledakan yang ikut dalam perjalanan pengawalan. Begitu juga sebaliknya jika terdapat bahan peledak sisa yang akan dikembalikan ke gudang bahan peledak dari lokasi peledakan. D. Rotary lamp dan lampu bahaya pada unit pengangkut harus senantiasa dinyalakan selama pengangkutan bahan peledak. E. Unit pengawalan bahan peledak harus berada pada posisi di depan unit pengangkut dengan jarak yang telah disesuaikan untuk pengamanan dan harus menyalakan sirene, rotary lamp, lampu depan, dan lampu bahaya. F. Unit pengangkut peledak harus tetap berada pada jalur unit pengawalan. Lalu yang terakhir adalah pekerjaan peledakan. Tata cara dan persyaratan pekerjaan peledakan adalah sebagai berikut. A. Kepala teknik tambang atau penanggung jawab lingkungan pada tambang yang menggunakan bahan peledak harus memastikan bahwa bahan peledak dapat digunakan secara aman. B. Semua karyawan atau orang-orang yang berada di sekitar penambangan harus mengetahui jadwal rencana peledakan pada hari-hari dan jam-jam peledakan. C.
lokasi rencana peledakan agar dipasang pita pengaman dan tanda-tanda peringatan yang menarik perhatian dan mudah dimengerti. D. Juru ledak yang bertugas melaksanakan peledakan atau yang mengawasi pekerjaan peledakan harus memastikan bahwa setiap tahap pekerjaan peledakan dilaksanakan secara aman dan sesuai dengan peraturan dan pedoman peledakan dipertambahkan. E. Dilarang melakukan peledakan kecuali juru ledak yang memiliki kartu izin meledakan. F. Dilarang mengisi lubang ledak atau meledakkan lubang yang sebelumnya sudah diledakkan, kecuali untuk tujuan menangani peledakan mangkir sesuai dengan cara yang telah ditetapkan. G. Dilarang mencabut kabel detonator, sumbu api atau sistem lainnya dari lubang ledak yang telah diisi serta diberi primer. H. Dilarang merokok atau menyala api pada jarak kurang dari 10 meter dari bahan peledak kecuali untuk penyalaan sumbu api. I. Sumbu api harus diperiksa sebelum digunakan secara teratur untuk melihat kemungkinan adanya kerusakan dan diuji kecepatan nyalanya. J. Juru ledak yang menangani atau mengawasi peledakan harus memastikan setiap ledakan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan yang melebihi ambang batas yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan prosedur yang telah dikeluarkan oleh Kepala Tinggi Tambang, terlain seperti lontaran batu, getaran peledakan, ledakan udara, dan gas beracun. K. Rencana pelaksanaan peledakan tidur atau sleep blast yang menempatkan detonator di dalam lubang ledak diajukan dalam RKB. Pengajuan peledakan tidur perlu mempertimbangkan hal sebagai berikut. 1. Keuntungan menerapkan peledakan tidur meliputi efek terhadap masyarakat sekitar, efisiensi, keselamatan, meningkatkan jumlah produksi, meningkatkan keuntungan perusahaan, dan meningkatkan penerimaan negara berupa royalti dan pajak. 2. Sistem pengamanan siang dan malam hari yang akan diterapkan. 3. Simulasi peledakan tidur yang dilakukan minimal 2 kali dengan melampirkan kendala-kendala serta masalah yang terjadi saat simulasi. 4. Matriks perbandingan data teknis antara peledakan yang dilakukan saat ini terhadap peledakan tidur. Dan yang terakhir ada layout rencana peledakan tidur. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Mohon atas kurangnya saya mohon maaf kepada para pendengar. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.